Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Tika Tiara dengan NIM 2410605131 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Bapak Ali Romdhani MA dan untuk memberikan pengetahuan bagi kita semua. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang tradisi hafalan Al-Quran di masyarakat Muslim Indonesia. Tradisi menghafal Al-Quran merupakan bagian penting dalam sejarah umat Islam. Di tengah berkembangnya teknologi, informasi, dan media digital yang mampu merekam dan menyimpan teks dan suara, salah satu pertanyaan itu muncul, masihkah ada tradisi hafalan yang relevan? Dan dijawab, dengan melihat bagaimana tradisi ini bertahan dan berkembang di Indonesia, serta bagaimana perannya dalam menjaga kemurnian Al-Quran, dalam penelitian ini yaitu kajian atas kehidupan suatu kelompok masyarakat penghafal Quran di Indonesia berdasarkan dari pengamatan langsung dan data lapangan. Nah, ada beberapa penjelasan tentang tradisi hafalan Al-Quran di masyarakat Muslim Indonesia. Salah satunya tradisi jama' Al-Quran antara hafalan dan tulisan. Dalam sejarah Islam, proses pengumpulan Al-Quran terdiri dari dua bentuk. Yang pertama yaitu menghafal atau merekam wahyu secara mental di dalam hati maupun pikiran. Yang kedua, menulis atau nama lainnya itu kitabah, yang mendokumentasikan wahyu dalam bentuk teks. Keduanya ini berjalan bersamaan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Hafalan sangatlah krusial pada masa awal Islam karena keterbatasan sarana tulis-menulis. Akan tetapi Nabi juga segera memerintahkan penulisan wahyu untuk menjamin keutuhan dan keaslian Al-Quran. Nah, ada juga nih literasi dan sistem memorisasi. Berdasarkan penelitian, sistem memorisasi ataupun hafalan berkembang secara maksimal hanya dalam masyarakat yang mengenal budaya tulis. Dalam masyarakat tulisan itu sangat jarang terjadi hafalan yang tepat terhadap suatu teks. Namun fenomena umat Islam menunjukkan pengecualian besar. Banyak muslim bahkan yang tunanetra pun mampu menghafal Al-Quran secara akurat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam komunitas yang memiliki kontrol kolektif atas bacaan seperti para penghafal, hafalan tetap dapat dipelihara meskipun tanpa teks tertulis secara langsung. Konteks sosial budaya ataupun Arab pra-Islam ya, yaitu masyarakat Arab sebelum Islam itu umumnya adalah masyarakat buta huruf ataupun nomaden. Mereka tidak mengembangkan tradisi baca tulis secara luas karena struktur sosial suku yang saling bersaing dan berperang. Tidak adanya sistem pendidikan formal dan kehidupan yang berpindah-pindah membuat sulit untuk mendirikan lembaga pendidikan. Namun demikian, kemampuan mereka dalam menghafal sangatlah tinggi, terutama dalam hal puisi dan sejarah lisan. Ketika wahyu diturunkan, masyarakat sudah terbiasa dengan tradisi hafalan. Maka dari itu, tradisi menghafal Al-Quran dengan cepat diterima dan berkembang. Kemudian, tradisi hafalan Indonesia. Sebagai negara dengan popularitas muslim terbesar, memiliki perkembangan tradisi tahfidz yang sangat pesat. Lembaga-lembaga tahfidz Quran tumbuh di berbagai daerah, mulai dari pondok pesantren tradisional hingga sekolah formal yang berbasis Islam. Penulisan membagi motivasi dan orientasi menghafal Al-Quran ke dalam 3 kategori utama. Yang pertama itu ada orientasi ibadah. Menghafal Al-Quran sebagai bentuk ibadah semata-mata mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok ini tidak terlalu menekankan aspek pemahaman maknanya. Yang kedua ada orientasi keilmuan. Hafalan dilakukan sebagai sarana untuk memahami lebih dalam isi Al-Quran. Ini biasanya menjadi dasar bagi mereka yang mendalami tafsir ulumul Quran dan studi Islam lainnya. Yang ketiga ada orientasi pemeliharaan wahyu. Menghafal sebagai bentuk partisipasi dalam menjaga orisinalitas Al-Quran dari distori, sebagaimana dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in. Nah, antara tujuan dan sarana menariknya tuh bagi sebagian masyarakat muslim Indonesia, menghafal bukan lagi dianggap sebagai sarana menuju pemahaman, tetapi telah berubah menjadi tujuan akhir itu sendiri. Nah,
gelar hafid dianggap sebagai prestasi tinggi, bahkan kadang menjadi ukuran kealiman di masyarakat sekitar. Dalam kasus ini, hafalan menjadi simbol status religius, bukan sebagai jembatan menuju pemahaman atau pengkajian lebih lanjut terhadap pesan-pesan Al-Quran, akan tetapi juga menjadi bahan penghormatan di masyarakat sekitar. Nah, relevansi di era modern, di era digital ini, berbagai media seperti CD, komputer, dan internet telah merekam Al-Quran dengan sangat akurat. Namun media ini tetap pasif, mereka tidak bisa menilai dan mengkoreksi kesalahan. Nah, sebaliknya nih, ingatan manusia kan mesti bersifat aktif dan bisa memverifikasi serta membetulkan bacaan, sehingga hafalan tetap memiliki peran penting dalam menjaganya. Dengan demikian, keberadaan para penghafal Quran tetap penting untuk melestarikan kemurnian naskah Quran, kemudian menghidupkan semangat ibadah dalam tradisi keagamaan dan membuka jalan ke arah pendalaman ilmu keislaman. Nah, dari kesimpulan tadi itu, tradisi menghafal Al-Quran tetap sangat relevan hingga kini ya. Bahkan di tengah kemajuan teknologi zaman sekarang ini, hafalan bukan hanya warisan masa lalu, tapi merupakan bagian penting dari sistem pendidikan Islam dan pelestarian wahyu. Nah, ada 3 nilai utama dalam praktek tahfidz, yaitu nilai spiritual, yang di situ menghafal sebagai bentuk ibadah dan pencarian keberkahan hidup. Yang kedua, nilai intelektual, menjadi pondasi untuk memahami, menafsirkan, dan mengembangkan ilmu-ilmu Islam. Yang ketiga, nilai pelestarian wahyu, yang menjamin keaslian teks Al-Quran lintas generasi, meskipun teknologi merekam ayat-ayat Quran dalam berbagai bentuk. Sistem hafalan ini tuh tidak tergantikan karena memiliki aspek aktif, sadar, dan terlibat secara penuh dalam pembelajaran. Tradisi hafalan adalah kekayaan budaya Islam yang tetap hidup, khususnya di kalangan masyarakat Indonesia, dan perlu terus dikembangkan baik secara metode orientasi maupun integrasi dalam pemahaman makna dan pesan Al-Quran yang lebih luas. Tradisi menghafal Al-Quran tetap penting ya, meskipun teknologi perekaman berkembang tuh, hafalan memiliki keunggulan karena bersifat aktif dan mampu menjaga keaslian teks. Di Indonesia tuh tradisi ini tumbuh subur di pesantren dan menjadi bagian penting dalam pendidikan Islam. Hafalan dan penulisan saling melengkapi dan pelestarian wahyu. Banyak orang tua mendorong anak-anaknya mereka untuk menjadi hafid ataupun hafidhah sejak usia dini. Tradisi ini diperkuat dengan adanya berbagai program seperti rumah hafid, majelis tahfidz, serta kompetisi hafalan Quran baik di tingkat lokal hingga nasional. Selain itu, tradisi hafalan juga mendapat dukungan sosial dan spiritual. Para hafid sering dihormati dalam masyarakat dan memiliki posisi istimewa. Bahkan beberapa sekolah dan universitas memberikan jalur khusus atau beasiswa bagi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi hafalan Al-Quran bukan hanya bentuk ibadah personal, tetapi juga bagian dari identitas dan kehormatan dalam kehidupan sosial umat Islam di Indonesia. Nah, demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.